Subuh tadi setelah sholat selesai, saya masih duduk di atas sajadah. Tangan masih terlipat, mulut masih bergerak pelan. Ada yang ingin saya sampaikan, sesuatu yang sudah lama ingin saya titipkan. Tapi ketika saya selesai dan membuka mata, ada rasa yang aneh. Seperti kata-kata yang saya ucapkan tadi, terbang ke langit-langit. Lalu jatuh kembali tanpa sampai kemana-mana. Kosong. Seperti berbicara sendiri di ruangan yang sepi. Apakah Anda pernah merasakan itu? Bukan karena tidak khusyuk. Bukan karena salah bacaan. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak nyambung. Entah di mana putusnya. Di usia ini, doa bukan lagi sesuatu yang kita lakukan sebentar lalu pergi. Doa adalah tempat kita pergi ketika tidak ada lagi tempat lain. Ketika anak-anak punya masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ketika badan mulai memberi tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Ketika malam terlalu panjang dan pikiran terlalu ramai. Kita datang ke sajadah lebih sering dari sebelumnya. Lebih lama, lebih sungguh-sungguh. Dan justru disinilah yang membingungkan. Semakin sering berdoa, kenapa ada doa yang terasa seperti tidak bergerak? Semakin panjang munajat kita, kenapa hati kita semakin terasa berat setelah selesai, bukan ringan? Apakah ini soal cara kita berdoa? Apakah ini soal apa yang kita minta? Saya sudah lama bertanya-tanya tentang itu. Dan semakin saya pikirkan, semakin saya tidak yakin masalahnya ada di sana. Kita sudah lama memahami doa sebagai urusan antara kita dan Allah. Seberapa sering kita datang, seberapa panjang kita memohon, seberapa banyak air mata yang jatuh. Kita ukur doa dari yang terlihat. Dan dalam ukuran itu kita merasa sudah cukup berusaha. Tapi ada satu hal yang jarang sekali kita tanya kepada diri sendiri. Kondisi hati kita sebelum kita mulai berdoa sebenarnya seperti apa? Bukan khusyuk atau tidak khusyuk. Bukan soal konsentrasi. Tapi soal apa yang kita bawa masuk ke dalam doa itu. Kita membawa doa. Kita membawa harapan. Kita membawa air mata. Tapi apakah kita juga membawa sesuatu yang lain tanpa kita sadari? Nama seseorang yang sudah lama tidak kita sebut dengan baik di dalam hati. Peristiwa lama yang katanya sudah kita lupakan, tapi nyatanya masih muncul di kepala saat kita sedang marah. Kata-kata yang pernah diucapkan kepada kita dulu, yang kita bilang sudah maafkan, tapi yang masih membuat dada kita sesak setiap kali teringat. Semua itu kita bawa masuk bersama doa kita. Dan mungkin disitulah ada sesuatu yang menghalangi. Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena doa kita tidak sampai, tapi karena di antara hati kita dan doa yang kita naikkan, ada sesuatu yang kita sendiri yang letakkan di sana. Ada sebuah kisah tentang seorang bapak tua yang seumur hidupnya tidak pernah absen sholat 5 waktu, tapi selama bertahun-tahun, ada satu nama yang tidak pernah ia sebut dalam doanya. Saudaranya, seorang yang dulu pernah menyakitinya dalam urusan warisan. Sudah lama, hampir dilupakan, katanya. Tapi suatu malam, ketika ia duduk sendirian setelah sholat Isya, nama itu muncul sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengucapkan nama itu dalam hatinya dengan lunak. Ia tidak menelepon, ia tidak mengirim surat. Ia hanya berbisik dalam hati, dalam kegelapan kamarnya, lalu ia tidur. Keesokan paginya, subuh terasa berbeda. Ia tidak tahu mengapa, tapi terasa berbeda. Mungkin kita bisa merasakan apa yang ia rasakan. Mungkin kita juga punya nama yang sudah lama tidak kita sebut dengan lunak. Atau mungkin bukan nama, tapi sebuah peristiwa. Sebuah momen yang sudah kita tutup rapat tapi belum benar-benar kita lepaskan. Hijab, dalam pengertian yang paling dalam, bukan hanya penutup yang terlihat. Ia adalah penghalang, sesuatu yang berdiri di antara kita dan sesuatu yang lebih besar. Dan penghalang dalam doa tidak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari dalam. Dari hal-hal yang kita simpan terlalu lama di tempat yang paling tersembunyi dalam dada. Kita tidak selalu sadar saat ia mulai terbentuk. Seseorang berbuat tidak adil kepada kita. Kita menahan karena kita orang yang baik. Seseorang mengecewakan kita berkali-kali. Kita diam karena kita sudah tua dan sudah tahu cara menahan diri. Kita tidak berteriak. Kita tidak membalas. Kita teruskan hidup.
Tapi di suatu tempat yang dalam, sesuatu itu mengeras. Menjadi lapisan tipis yang kita tidak ingat kapan mulai ada. Dan lapisan tipis itu, tanpa kita sadari, ikut hadir setiap kali kita berdoa. Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan soal orang lain layak dimaafkan atau tidak. Ini soal kita. Soal apa yang kita bawa ke atas sajadah setiap harinya. Soal apakah jalan doa kita terbuka lebar? Atau ada bagian kecil di sana yang kita sendiri yang tutup tanpa kita sadari. Memaafkan seseorang bukan berarti kita setuju dengan apa yang mereka lakukan. Bukan berarti kita harus kembali dekat atau seolah semuanya tidak pernah terjadi. Memaafkan dalam hati yang paling diam adalah memilih untuk tidak membiarkan peristiwa lama itu terus berdiri di antara kita dan doa-doa kita. Itu bukan untuk mereka, itu untuk kita, untuk jalan kita, untuk doa-doa kita yang masih menunggu untuk sampai. Saya tidak tahu siapa nama yang muncul di benak Anda saat ini. Mungkin tidak ada, mungkin ada satu, mungkin ada beberapa. Tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Tapi malam ini, sebelum meletakkan kepala di bantal, mungkin ada baiknya kita duduk sejenak dengan nama itu. Tidak untuk menelepon, tidak untuk membahas kembali. Hanya untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah hati kita sudah cukup lapang untuk memulai? Apakah kita sudah cukup siap untuk mengizinkan diri kita berdoa dengan tangan yang benar-benar terbuka? Karena mungkin doa-doa yang kita rasa tidak sampai itu bukan karena Allah tidak mendengar. Mungkin karena di suatu tempat yang dalam ada pintu yang belum kita buka. Dan kunci pintu itu selama ini ada di tangan kita sendiri. Pertanyaan yang saya tinggalkan untuk diri saya malam ini dan mungkin juga untuk Anda. Apakah ada nama atau peristiwa atau rasa yang selama ini diam-diam ikut duduk di atas sajadah kita? Dan tanpa kita sadari menjadi dinding antara kita dan doa-doa kita yang paling dalam